itu kan ya orang-orang yang kaum terdahulu dari kelompoknya itu yang menamainya dengan sebutan atau julukan itu tadi, Habib. Kelompok maksudnya kelompok mana ini? Ada yang memanfaatkan dari orang-orang yang disebut Habib itu tadi. Dia bawa ke negeri ini, manfaatkan. Salah satunya juga untuk menguasai negeri ini, supaya dominan di negeri ini, supaya menjadi besar, supaya dimuliakan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kita di channel Padepokan Nusantara. Mudah-mudahan di dalam video ini masih bisa memberikan manfaat buat pemirsa semua. Tak lupa kami ucapkan atas supportnya selama ini kepada pemirsa semua, kepada subscriber Padepokan Nusantara yang sudah mendukung kami selama ini hingga saat ini masih bisa memberikan suatu video tontonan ya, atau hiburan. Ini sebetulnya itu sekedar hiburan kan gitu loh. Jadi namanya hiburan itu kan kalau emang itu bisa bermanfaat buat kita ya ambil aja manfaatnya. Tak lupa kepada pemirsa semua, mudah-mudahan saat ini dalam kondisi sehat walafiat, termasuk keluarganya, orang-orang yang dicintai juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan cepat punya rumah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera akan mempunyai anak. Yang punya hutang, mudah-mudahan disegerakan, bisa melunasi hutang-hutangnya dan bisa memutus riba. Gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu aja dulu. Kali ini kita mencoba untuk menguak tentang, sebetulnya kalau yang masih ramai itu kan Habib Ba'alawi ya, nasab keturunan. Iya, yang masih ramai di Indonesia, Ba'alawi kan gitu loh. Jadi cuma kita mencoba ke itunya dulu ya, nggak ke Alawinya ya. Sebetulnya sejarah Habib di Indonesia itu mulai kapan sih kan gitu. Terus apa itu, kenapa kok banyak orang mengaku keturunan Rasulullah kan gitu loh. Sementara mungkin biasanya kalau keturunan Rasulullah itu kan juga adabnya selalu terjaga ya. Kira-kira begitu nggak Mas Aris? Ya, saya sih nggak tahu ya. Ya harusnya. Karena belum pernah juga ketemu sama keturunan Rasulullah kan gitu. Jadi coba kita menguak lewat sisi gaib ya kan, siapa tahu di sini ada pencerahan buat kita, ada ilmu buat kita. Ya diambil sisi baiknya aja, syukur-syukur bisa bermanfaat buat kita. Gitu Mas Aris. Iya. Berarti bahas asal usul Habib aja dulu. Ya kan, kok bisa kok heboh kan gitu loh. Kan Habib saat ini kan banyak sekali di Indonesia. Keturunannya sudah nyebar di mana-mana. Itu dulu kan perjalanannya seperti apa bisa masuk ke Indonesia. Ke Indonesia kan gitu. Itu Habib dulu. Apakah zaman Wali Songo itu sudah ada kan gitu loh, atau emang baru-baru saat ini kan gitu loh. Ya
Coba aja dikuat. Jadi mohon doanya kepada pemirsa semua, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, nggak ada sedikit hambatan, nggih. Monggo Mas Aris. Bismillah. Assalamualaikum. Ya Allah, dengan izin kami Sang Yang Nurjani, tentu kami menarik salah satu yang mengetahui tentang asal-usul bahasa atau nama Habib yang ada di Nusantara, asal-usul Habib yang ada di Nusantara, yang bisa bercerita tentang asal-usul nama Habib di Nusantara. Demi izin guru kami Sang Yang Nurjani, salah satu gaib yang mengetahui tentang Habib, ketarik ke tangan saya. Allah, hanya yang saya maksud, selain yang saya maksud dan yang diizinkan otomatis terbentang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya jawab, bisakah panjenengan membaca basmalah sekali dan syahadat 2 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya agak menunda untuk menjawab salam panjenengan. Boleh tahu dengan siapa ini? Saya dari golongan jin. Jin Muslim. Dari mana tadi? Dari negeri Timur Tengah sana. Oh, dari negeri Timur. Tadi saya minta dihadirkan untuk gaib yang mengetahui tentang perjalanan Habib khususnya di Nusantara. Apakah jenengan yang diutus, yang diizinkan? Ya, saya yang diizinkan untuk menyampaikan itu semuanya. Sesuai yang Anda ingin tanyakan. Ini saya ada di mana? Ini di Padepokan Nusantara, di Indonesia, di Nusantara. Beda tempatnya. Beda dengan tempatku yang ada di sana. Sana gurun pasir ya. Sini banyak pepohonan ya. Lebih nyaman di sini. Itu saya panggil jenengan apa ya? Terserah. Punya nama bukan jenengan? Panggil saja Ahmad. Ahmad. Oh, Ahmad. Mbah Ahmad ya. Mbah Ahmad. Sebetulnya kata Habib itu dari mana sih, Mbah Ahmad? Artinya apa sih? Habib.
Habib itu artinya yang dicintai. Habib itu yang dicintai ataupun mencintai. Apa yang kamu tanyakan? Maksudnya mencintai itu mencintai sesama atau mencintai Allah? Habib itu artinya yang dicintai ataupun mencintai. Aku tahu maksudmu arahnya kemana. Ya, saya ingin mencampaikan itu tadi. Habib itu artinya yang dicintai ataupun mencintai. Oh, ataupun mencintai. Dari kata Habib sendiri. Ya. Berarti boleh mencintai alam, boleh mencintai sesama makhluk Allah gitu atau gimana? Maksudnya itu kan kaitannya dengan Rasulullah. Oh, dengan Rasul. Baginda. Nggih. Ya, yang dimaksud itu adalah yang dicintai terkait dengan hubungannya Rasulullah. Yang mencintai kaitannya dengan Rasulullah. Oh, Habib yang mencintai dan yang mencintai. Ya, maksudnya orang-orang itu dikaitkan karena ada ikatan dengan Rasulullah. Itu sebetulnya kalau dari Habib sekarang ini kan julukannya kan ke seseorang. Kalau di Nusantara ini ya kan ada Habib A, Habib B, Habib C kan gitu loh. Itu sebetulnya julukan nama seseorang di Nusantara ini maksudnya gimana itu? Itu kan ya orang-orang yang kaum terdahulu dari kelompoknya itu yang menamainya dengan sebutan atau julukan itu tadi, Habib. Kelompok maksudnya kelompok mana ini? Kelompok Habib itu dari kaum yang ada di sana, negeri seberang timur tengah sana. Di Yaman maksudnya? Arab, ya tempatku saat ini. Di zaman. Oh, di zaman. Ya, julukan Habib itu dari sana. Orang-orang sana yang dianggap keturunan Rasulullah. Maksudnya dianggap gimana? Yang dianggap ada keturunan Rasulullah. Julukannya. Mereka diberi julukan Habib. Ataupun Habaib. Berarti menganggap dirinya sendiri gitu maksudnya? Ya, dari kaumnya itu, dari kelompoknya itu, dari keluarga mereka. Itu mulai masuk Nusantara itu kapan tak? Sudah berabad-abad yang lalu. Oh, sudah berabad-abad. Waktu zaman Wali Songo apakah sudah ada? Mereka datang untuk berfase, ada fasenya. Gimana Mbah Ahmad? Kok geleng-geleng Mbah Ahmad? Tidak. Saya ingin menjelaskan mengenai Habib ini dari awalnya saja. Oke, dari awalnya aja. Habib itu berasal dari negeriku sana, negeri sama. Sana banyak sekali orang yang disebut atau dinamai Habib. Oh, Habib. Dengan julukan Habib itu yang dianggap ada keturunan Rasulullah, garis keturunan Rasulullah. Sana dijuluki Habib ataupun Habaib. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan Hubabah. Oh, Baba. Nih. Itu pertama kali Baba ataupun Syarifah. Pertama kali yang datang ke Nusantara itu niatnya apa itu?
itu loh, negeri zaman itu negeri yang gersang. Oh, negeri zaman itu negeri yang gersang. Orangnya, penduduknya di sana, kaum sana itu orang kesusahan semua. Makanya hijrah gitu ya. Banyak sekali yang hijrah. Niatnya hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Banyak kelompok tertentu itu di sana. Dari keluarga-keluarganya mereka itu banyak yang pergi ke negeri-negeri lain untuk mencari penghidupan, untuk mencari kesejahteraan hidup, karena di negerinya sana, dulunya sangat susah mencari kehidupan. Dan di sana tuh gersang. Berarti niatnya pertama kali adalah hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, untuk kemakmuran hidup. Untuk kemakmuran hidupnya. Pergi dari suatu tempat lain. Itu sebetulnya kan dianggap keturunan Rasulullah. Itu sebetulnya ada nggak dari salah satu sekian itu benar-benar keturunan Rasulullah? Sedikit. Tetap ada ya? Sedikit. Oh, sedikit ya? Bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Tapi dia ngaku nggak kalau keturunan? Tidak, dia menghiraukan itu. Biarpun katakanlah tidak mau dikenal. Si A keturunan Rasulullah, misalkan saya ngomong orangnya biasa saja, ngomong bahwa sampean itu keturunan Rasulullah, itu pasti dia akan menolak ya? Bukan menolak, dia diam saja. Oh, diam, tidak menjawab. Kalau menolak berarti kan memang dia itu keturunan enggak ya? Iya. Orang biasa saja. Orang biasa aja. Tidak menonjolkan dirinya. Tidak ingin dikenal. Orangnya biasa-biasa saja. Kalau menurut Muhammad, di Indonesia ini ada nggak keturunan Rasulullah? Ada. Selain yang saya sebutkan si Habib-Habib tadi. Ada, di luar itu juga ada. 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 Banyak atau sedikit? Sedikit. Tetap sedikit ya. Rahasia. Ya, rahasia. Iya, soalnya kan di Nusantara ini kan banyak Habib gitu loh, yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, makanya jadi geger. Biarkan jadi urusan mereka yang mengaku-ngaku. Iya, cuma kan akhirnya menjadi agak kisruh terus di Nusantara sendiri kan. Sudah waktunya itu. Memang sudah saatnya, memang sudah buat seperti itu. Dari golongan ini dengan golongan ini akan dibenturkan. Itu nggak peduli benar enggaknya ya, memang sengaja ada pembenturan gitu ya. Biar ramai, biar kisruh, biar ada terjadi suatu permusuhan, tidak suka satu dengan yang lain. Karena di sisi lain juga banyak pendukungnya, juga banyak yang menyukainya. Otomatis pengikutnya yang banyak itu nanti tidak terima. Akan semakin besar keributan itu. Akan semakin besar menimbulkan efek negatif. Lah sebetulnya kan banyak terjadi kisruh-kisruh kayak gitu di Nusantara ini. Sebetulnya ada campur tangan nggak sih? Pasti jelas. Itu dari siapa itu? Dari bangsa iblis. Oh, nah terus caranya bangsa iblis itu gimana? Masuk ke dalam manusia.
mempengaruhi hati dan pikiran. Itu kedua sisi dimasukin semua. Sama saja. Misalkan kita bahas klan Ba'alawi nih, ada yang mendukung klan Ba'alawi juga dimasukin iblis, yang tidak mendukung klan Ba'alawi juga dimasukin iblis gitu. Semuanya sudah dimasuki. Tapi kan mereka ahli agama semua, Pak Ahmad. Iblis lebih ahli dari mereka. Oh, iblis itu lebih ahli ya, bener ya. Berarti memang niatannya itu dibenturkan supaya terjadi gesekan, ya. Nusantara tidak aman, energi negatif banyak gitu. Sudah zamannya. Berarti ulah iblis ya. Sudah waktunya juga. Ini semua berarti ulah iblis ya. Ya, tanda-tandanya seperti itu. Sudah mulai memasuki akhir zaman. Salah satu tanda-tandanya seperti itu. Jadi kalau permasalahan ini semakin dibahas sama orang, energi negatif semakin banyak. Otomatis. Iblis yang panen berarti. Tujuan mereka seperti itu. Untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Untuk menghancurkan kaum manusia. Nah, sebetulnya untuk menghambat ini gimana caranya? Supaya Nusantara ini aman gitu. Gimana? Hiraukan saja, tidak usah ikut-ikutan. Biarkan saja. Itu sudah jadi tanggungan mereka. Kan kemarin sempat viral juga STH kayak gitu kan. Itu kan ulah iblis juga itu ya. Sesuatu yang membuat viral terus terjadi gesekan itu berarti semua ulah iblis. Sesuatu yang di dalamnya itu, apabila terjadi suatu keributan, permusuhan antara satu dengan lain, otomatis itu dari pihak mereka, dari iblis semua. Itu masuknya itu ke otaknya dari orang-orang itu atau bagaimana? Ya, dari pikiran mereka masuk ke dalam hatinya. Oh, masuk ke hati, masuk ke otak gitu. Dari pikirannya nanti orang baru berpikir seperti ini saja, langsung, karena iblis bisa membacanya, langsung masuk dengan cepat, tanpa terasa, mulai menguasai, mulai berpikiran yang lain-lain, masuk ke dalam hatinya, dikuasai hatinya, terus digerogoti sampai dia terjerumus. Itu kalau dari negeri kembali lagi ke Habib, itu kalau dari Habib yang dari negeri jenengan itu, adakah yang udah tinggal di Indonesia tapi masih ada keturunan Rasulullah? Ada juga ya. Sebetulnya di dunia ini tiap negara itu ada ya keturunan Rasulullah ya. Tidak semua. Oh, tidak semua. Kalau yang paling banyak di mana? Negeri yang saat ini kamu tempati. Terima kasih. Tidak hanya secara fisiknya saja, tidak hanya secara jasadnya, dari rohaninya sudah mengalir keturunan dari Rasulullah. Makanya nanti Nusantara itu akan menjadi mercusuar dunia ya.
Kamu jangan ikut-ikutan masuk ke dalam ranah terkait saat ini ramai menjinggung tentang Habib Ya. ataupun nasabnya yang tersambung atau tidak. Oh Karena ya. itu jadi tanggungan mereka. Oh ya. Biarkan saja. Berarti intinya gini aja ya, kalau ada keributan kita nggak usah ikut-ikut. Misalkan si A ribut, si B ribut, nggak usah ikut-ikut. Kita ambil yang positif-positif aja ya. Gitu ya, Mbak Ahmad ya. Ya, kalau kamu sudah mengetahui dari mana sumbernya itu, asal keributannya, siapa penyebabnya, pasti kamu tidak akan ikut-ikutan. Kan dari sisi manusia itu kan pasti ada sisi baiknya. Berarti kita ambil itunya aja ya, Mbak Ahmad ya. Ya, diambil pelajarannya saja yang baik-baik. Walaupun ada perdebatan permusuhan, kalau kita bisa mengambil dari sisi positifnya, diambil suatu pelajaran, pasti akan ada suatu pelajaran hikmah di dalamnya. Ya, terima kasih Mbak Ahmad atas kehadirannya. Mungkin ada yang perlu Mbak Ahmad sampaikan buat kita. Seperti yang saya sarankan tadi. Kamu tidak usah ikut-ikutan di ranah mereka. Biarkan saja. Biarkan. Itu sudah jadi tanggungan mereka. Ya. Terkait kamu yang mengetahui nama Habib ataupun Habib itu sendiri bisa sampai ke negeri ini. Ya. Dulunya mereka itu hijrah untuk mencari suatu kesejahteraan itu, kemakmuran itu, dengan cara berdagang. Mereka berlayar masuk ke negara-negara tetangganya yang bisa dimasuki, yang di dalamnya bisa berbaur dengannya, yang di dalamnya ada kaitannya dengan unsur mereka, karena mereka adalah kaum muslim. Mereka akan masuk dalam daerah di mana juga banyak muslimnya, sehingga mereka bisa mudah diterima. Ada pula yang dimanfaatkan di waktu terdahulu. Masa negeri ini ada suatu peperangan dari negeri sana, orang-orang kulit putih masuk ke negeri ini untuk merampas yang ada di negeri ini. Ada yang memanfaatkan dari orang-orang yang disebut Habib itu tadi. Dia bawa ke negeri ini, manfaatkan. Salah satunya juga untuk menguasai negeri ini, supaya dominan di negeri ini, supaya menjadi besar, supaya dimuliakan di negeri ini. Ada yang memang berdagang, cari kehidupan untuk kemakmurannya, karena di negerinya sendiri susah mencari suatu kemakmuran. Mereka pergi dari negeri. Ada juga yang dimanfaatkan seperti tadi. Gantung tujuan mereka dan niat.
Nggih, terima kasih Mbak Ahmad atas waktunya, atas informasi, atas sarannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktunya Mbak Ahmad. Sama-sama. Nggih, Mbak Ahmad, kita persilakan untuk kembali lagi. Saya kembali ke negeriku. Nggih, monggo Mbak Ahmad, saya bantu Mbak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa semua, sebetulnya habaib itu adalah yang dicintai dan mencintai, kan gitu loh. Tapi yang berkaitan dengan Rasulullah. Jadi kalau yang saya garis bawah itu intinya gini sih, apapun itu yang menjadi viral, yang menjadi pro kontranya di Indonesia, kalau bisa kita nggak usah ikut campur, abaikan aja, karena pertikaian segala macam itu sumbernya cuma satu, yaitu iblis, kan gitu. Jadi kita nggak usah masuk ke ranah ikut pro atau kontra, kan gitu ya. Intinya kayak gitu sih. Nah, yang tadi saya tangkap, kan gitu loh. Ya mudah-mudahan ini buat pembelajaran kita semua. Sebetulnya supaya nggak jadi besar kan juga nggak usah didukung atau dikontra, kan gitu loh. Karena kalau didukung atau dikontra menjadi besar, energi negatif semakin besar, pertikaian di mana-mana, akhirnya nggak tentram, kan gitu. Jadi intinya misalkan orang melakukan kesalahan itu nggak usah perlu diperbesar, itu udah tanggungan mereka sendiri. Nanti mungkin ada kelompok yang ya menangani itulah, mungkin dari karmanya langsung juga bisa. Kalau kita ikut-ikutan menghujat segala macam, malah kita yang dapat energi negatif, kita keikut terbawa suasana yang nggak enak. Misalkan lah kita membela kebenaran lah, kan gitu loh. Kan kita juga akhirnya terdorong nafsu untuk membela, kan gitu loh. Nafsu untuk membela akhirnya berpengaruh kepada psikologis kita, pengaruh psikologis kita. Ya pasti waktu kita akan terbuang, kan gitu loh. Dan itu akan menyita waktu ibadah kita, kan gitu loh. Jadi yang notabene kita mungkin bisa ibadah dengan khusyuk, dan adanya itu mungkin malah terngiang-ngiang itu. Terngiang-ngiang masalah itu, kan gitu. Awalnya tidak ikut-ikutan, jadi karena suka ataupun dari pihak sebelah mungkin ya, minta ada masalah satu sama lainnya, ya akhirnya terbawa. Tidak terima, kan berarti ya. Tidak terima itu loh, ini yang tak ikuti seperti ini ya. Ya sebetulnya kekisruan itu bisikan-bisikan dari iblis, kan gitu loh. Sumbernya itu dari sana tanpa kita sadari, kan gitu loh. Misalkan kita keikut ke sana, berarti kita juga dapat bisikan, kan gitu loh. Ya tinggal kita itu menyesuaikan dengan bisikan itu apa enggak, meluas. Gitu. Ya mungkin dari saya itu sih ya mungkin bahasa ke situ. Mungkin saya juga salah, kan gitu loh, karena sesuai dengan pemahaman saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, tak luput dari segala pemahaman yang memang saya itu minim ilmu, karena ilmu itu adalah milik Allah. Jadi ya saya pribadi mohon maaf yang besar-besarnya, dan terutama kami dari tim Padepokan Nusantara mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada salah kata, ucapan maupun tindakan yang kurang berkenan di hati sedulur-sedulur semua. Mungkin itu dulu Mas Aris. Ada yang perlu disampaikan? Ya intinya itu tuh poinnya tadi itu. Dulu ada itu tadi pesan itu. Poinnya itu jangan dihindari saja. Misal ada keributan walaupun tuh bahasanya seperti itu, biarkan yang punya kapasitas saja yang bahas itu. Yang mungkin pengikut yang suka dari sisi ini atau sisi ini, ya sekedar suka saja, tidak saya ikut.
Ya intinya seperti itu sih pesannya. Nggak suka aja, tapi jangan sampai benci ya. Karena kan ya itu kan kemarahan, kebencian, ketidaksukaan otomatis kan energi buruk kan itu. Larinya kan ke situ nah. Ya, mending kan biasa-biasa aja. Yang penting tadi bahasnya terkait sejarah itu ya intinya dapatlah sedikit tadi. Sejarahnya dapat. Nah, seperti itu. Ya begitu dulu Mas Aris, monggo. Nusantara Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.